Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rangga Aditya Pratama. Saya mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat angkatan 2023 dengan NIM 231101616. Kali ini kita akan bahas dan membedah pasal 54 dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2019 pada bab 12 Pembinaan dan Pengawasan bagian ke-1 pasal 54. Nah, saya bacakan terlebih dahulu. Pasal 54 berisi yang pertama, pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap rumah sakit dengan melibatkan organisasi profesi, asosiasi rumah sakitan, dan organisasi kemasyarakatan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Yang kedua, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diarahkan untuk A. Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat. B. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan. C. Keselamatan pasien. D. Pengembangan jangkauan pelayanan dan peningkatan kemampuan kemandirian rumah sakit. Yang ketiga, dalam melaksanakan tugas pengawasan, pemerintah dan pemerintah daerah mengangkat tenaga pengawas sesuai kompetensi dan keahliannya masing-masing. Yang keempat, tenaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 3 melaksanakan pengawasan yang bersifat teknis medis dan teknis perumahsakitan. Yang kelima, dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, pemerintah dan pemerintah daerah dapat mengambil tindakan administratif berupa A. Teguran. Yang B. Teguran tertulis atau denda dan pencabutan izin. Yang terakhir, ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 diatur dengan peraturan menteri. Nah, begitu isi dari pasal 54 dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009. Nah, kita langsung masuk ke pembahasannya, di mana kita pastikan dulu pasal ini membahas tentang apa sih? Nah, pasal 54 ini kalau kita baca dari isinya, pasal 54 ini mengatur tentang peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap rumah sakit. Dia melibatkan organisasi profesi, asosiasi rumah sakitan, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Nah, ini adalah langkah penting dalam menjaga kualitas layanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit. Nah, namun ada beberapa hal yang perlu kita tinjau lebih dalam. Nah, pada ayat pertama, pasal ini menegaskan bahwa pembinaan dan pengawasan tidak hanya tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah saja, tetapi juga melibatkan pihak-pihak terkait lainnya seperti organisasi profesi. Nah, hal ini tentu baik ya, karena memastikan adanya sinergi dari berbagai pihak dan ahli dalam bidangnya masing-masing. Namun, apakah kolaborasi ini sudah berjalan efektif? Ya? Nah, apakah ada mekanisme untuk memastikan bahwa semua pihak ini terlibat secara umum gitu, secara komprehensif di dalamnya? Nah, berlanjut ke ayat 2, pembinaan dan pengawasan diarahkan pada beberapa tujuan, seperti pemenuhan kebutuhan pelayanan, kesehatan yang terjangkau, peningkatan mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan pengembangan jangkauan pelayanan, serta peningkatan kemandirian rumah sakit. Nah, secara teoritis, ini tujuan-tujuan ini tuh sangat mulia dan ideal ya kalau kita baca. Namun apakah dalam praktiknya tujuan ini tercapai? Misalnya peningkatan mutu pelayanan. Banyak rumah sakit yang masih terkendala dalam hal ketersediaan alat ya. Apalagi di Indonesia kita lihat ya, pasti ada kesenjangan-kesenjangan yang terlihat sangat signifikan. Nah, lalu jumlah tenaga kesehatan dan hingga standar operasional prosedur yang belum konsisten. Nah, salah satu hal yang menarik perhatian di sini adalah pada ayat ketiga hingga kelima yang berbicara tentang pengangkatan tenaga pengawasan yang kompeten dan tindakan administratif yang diambil seperti teguran tertulis hingga pencabutan izin. Nah, tindakan administratif ini memang penting kalau kita lihat ya. Namun kita harus memastikan bahwa pengawasan ini tidak hanya bersifat formalitas. Nah, apakah tenaga pengawas ini diangkat benar-benar memiliki kemampuan atau capable dalam hal ini dan kapasitas untuk melakukan pengawasan secara teknis ya. Apakah pengawasan yang dilakukan mampu mendeteksi masalah yang sistemik mungkin yang terjadi di banyak rumah sakit.
Lebih dari itu, pencabutan izin rumah sakit adalah tindakan yang menurut saya ekstrim, kinda ekstrim. Namun apakah sudah ada langkah-langkah mitigasi yang cukup sebelum sampai ada tindakan seperti ini? Yaitu pencabutan. Nah, misalnya apakah pemerintah menyediakan bimbingan intensif bagi rumah sakit yang bermasalah, atau apakah ada upaya kolaboratif untuk memperbaiki kondisi sebelum memberikan sanksi berat seperti pencabutan izin? Nah, secara keseluruhan isi dari pasal 54 ini sudah baik. Namun menurut saya pasal 54 ini memberikan dasar yang kuat bagi pengawasan dan pembinaan rumah sakit. Namun yang perlu menjadi perhatian bahwa bagaimana implementasi pas di lapangan. Nah, pemerintah perlu memastikan lagi, make sure bahwa tenaga pengawas yang diangkat ini benar-benar kompeten dan capable dalam bidangnya masing-masing. Dan pengawasan yang dilakukan tidak hanya bersifat administratif saja ya kalau kita lihat di sini. Nah, tetapi juga dia bersifatnya secara menyeluruh dan strategis untuk mendukung peningkatan mutu layanan kesehatan secara berkelanjutan gitu. Nah, selain itu sanksi yang diberikan harus juga proporsional gitu dan dibarengi dengan upaya membantu rumah sakit memperbaiki kinerjanya. Nah, mungkin itu saja dalam pembahasan pasal 54 dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 ini. Nah, mungkin teman-teman mungkin ada yang perlu dibahas, silakan berkomentar di kolom, insya Allah akan saya jawab. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.